mereka penasaran menemukan ada koper besar. Kemudian dibuka, ternyata di situ ada mayat perempuan gitu loh. Oh, perempuan itu. Perempuan, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua rekan-rekan? Mudah-mudahan rekan-rekan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya berada di Kota Mekah, teman-teman. Dan mungkin bisa kelihatan itu tower jamnya di depan. Malam ini saya bersama Pak Islamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya bersama Pak Islamet mau nemuin temen seorang PMI, mau mencari klarifikasi ya. Ya, betul. Karena rame di media sosial dengan ditemukannya salah satu PMI yang meninggal dan dibuang di dalam koper ya. Dan menurut informasi katanya di Kota Mekah ini kan sekarang taptisan ketat, terutama untuk orang Indonesia. Ya, betul. Karena memang menurut informasi sih ada 2 orang yang ditangkap sekarang. Makanya nanti kita nanya-nanya kepada PMI yang memang berdomisili di Kota Mekah ini, apa sih yang terjadi, apa yang beredar kabar itu, apakah benar di sini ketat dan sebagainya. Karena menurut beliau di sini ketat gitu. Makanya nanti kita tanyakan kenapa supaya kita mengetahui dan buat informasi kepada sahabat-sahabat PMI yang lain, khususnya yang ada di Kota Mekah ini. Iya, betul. Dan sekarang kita sudah sampai di daerah Awali ya. Iya, betul. Nah, sekarang kita ada di daerah Awali nih, teman-teman. Dan di sebelah depan ini, kita di sebelah kanan itu adalah salah satu rumah dari Imam Masjidil Haram. Iya, betul. Abdurrahman Sudes. Oke, teman-teman, jangan lupa ya, dukung terus channel Gepeng Family dan channelnya Pak Islamet dengan cara like, komen dan subscribe. Dan kalau memang video ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman share juga ke media sosial yang teman-teman punya, seperti Facebook, Instagram, dan media-media yang lainnya ya, biar teman-teman yang lainnya juga mengetahui situasi terkini di Kota Mekah ini ya, teman-teman. Betul sekali, betul. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai biar teman-teman tahu. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Oke, teman-teman, saya sekarang sudah berada di kediamannya narasumber kita malam ini ya. Beliau adalah Mas Awi. Oke. Apa kabar Mas Awi? Alhamdulillah, Tayyib Mas Gepeng Family. Iya. Kita sekarang berada di Kota Mekah, Mas Gepeng. Ya, dan betul. ini di komplek perumahan yang suasananya sangat kondusif. Sepi ya di sini ya, nggak terlalu rame. Nggak terlalu rame, tapi ini Kota Mekah khusus orang Indonesia sekarang banyak disoroti karena beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu kemarin, Ya, betul. ada tragedi yang duka untuk para khususnya untuk keluarga Indonesia yang ada di Kota Mekah, karena ada kabar bahwa di Kota Mekah ada mayat. Jangan lupa sekarang ini saya itu kalau malam begini Mas Pak, kalau membahas tentang mistis ini, orang meninggal takut, terang aja. Itu sebenarnya gimana sih diketemukannya itu di koper di rumah atau dibuang, Mas Awit? Dibuang di pinggir jalan seperti ini kronologinya itu gitu loh. Dan itu ditemukan di pagi hari gitu loh. Yang nemukan orang siapa? Orang Arab yang mereka sedang olahraga jalan kaki gitu loh. Mereka penasaran
menemukan ada koper besar. Kemudian dibuka, ternyata di situ ada mayat perempuan gitu loh. Oh, perempuan itu. Perempuan, iya. Dan katanya Mas Awe, orang lihat kabar ya, berita ya, orang yang membuangnya katanya udah ketemu. Sudah ketangkap semua. Oh, ketangkep ya. Iya, ditangkap memang, diinterogasi sama pihak kepolisian Arab Saudi karena kan ini berkaitan dengan nyawa manusia kan. Iya, betul. Karena harus jelas dan harus ada yang bertanggung jawab dan harus ditelusuri asal muasalnya bisa sampai meninggal itu seperti apa, kronologinya seperti apa. Dan itu sudah ditangani oleh kejaksaan. Kemudian pihak dari KJRI Jeddah sudah turun tangan. Mereka ikut membantu. Dan memang kejadian di Kota Mekah gitu loh. Kejadian di Kota Mekah dan memang apa ya, di Kota Mekah itu sendiri warga negara Indonesia cukup banyak banget. Enggak, itu kok pas ketahuan orang Indonesia gimana? Apanya? Ya memang Di visum ya? Di bukan visum dari bentuk sakalnya aja. Iya. Udah ketahuan dibawa terus, khususnya kan pihak polisian lebih pinter kan. Mereka dibawa ke rumah sakit, di visum, kemudian disidik jari. Semuanya terbuka di situ, ketahuan dari PT mana, syarikat mana, kerja di mana, kemudian statusnya apa gitu. Karena terbuka. Karena ekspatriat ya, orang yang masuk ke Saudi ini sekarang harus sidik jari itu bukan cuma tangan, jari, dan dengan sidik jari mata juga kan sekarang. Iya, dengan sinar mata ya. Iya, jadi lebih spesifik ya. Spesifik. Iya, Yes. betul. Terus gimana Mas Awe itu setelah ada pemberitaan ada yang meninggal, pembunuhan itu, suatu situasi di Kota Mekah itu gimana? Khususnya untuk orang Indonesia lah. Iya, Jadi katanya itu apa namanya? Gimana? Katanya ketat ya sekarang. Jadi saya klarifikasi, ini bukan kasus pembunuhan ya. Bukan kasus pembunuhan. Jadi memang yang meninggal itu memang ada riwayat mereka sakit. Oh, Ada riwayat sakit, kemudian meninggal kalau bisa dibilang itu di penampungan. Kebetulan yang menampung itu seorang perempuan gitu. Dia perempuan dan ketika dia meninggal di situ, dia bingung apa yang mau dikerjakan, dia bingung, nggak tahu. Itu apa Mas Awe? Jangan aku. Ini gelap banget di sini. Beliau itu panik kan. Iya. Akhirnya beliau itu telepon salah satu teman laki-lakinya untuk membantu membuang itu dengan tujuan barangkali nanti ada orang menemu dan dikuburkan secara normal. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa ini berkaitan dengan nyawa manusia dan tidak sesimpel itu gitu loh. Akhirnya dia dibawa sama pihak kepolisian diinterogasi karena mereka ya satu-satunya yang tahu kronologinya, sakitnya, meninggalnya, dan mereka yang bertanggung jawab. Oh iya, Mas. Tapi ini masih dalam penyelidikan ya, masih belum dijadikan acuan murni, bisa jadi. Tapi dari pihak ada hal lain jadi tapi gitu. dari pihak KJRI sudah mengkonfirmasi kebenaran ini dan dari pihak KJRI sudah turun tangan dan membantu proses di pendampingan kedua-duanya yang tahu persis kejadiannya itu. Yang dua orang tersebut mungkin ya. Yang tahu kejadian riwayat mereka beliau meninggal. Tapi jelas bukan kasus pembunuhan ya. Bukan. Mudah-mudahan tidak lah, biar nama baik jadi Indonesia juga. Dan saya kan di sini kan termasuk tenaga kerja biasa. Iya. Dan saya ingin tanya ke ini Mas Slamet ini. Ya, boleh. Ini salah satu anggota BMI ya. Iya betul. Ya, betul. Bagaimana untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang? Artinya itu kalau terjadi kasus seperti itu sebaiknya gimana kalau ada orang meninggal itu? Ini bagus nih. Jadi gini nih Mas Awe Gelap ini. nih asa saya. Gelap, ke sana aja. Ya ke sana aja, nanti muter ke sana. Oke, ya. Jadi gimana kalau terjadi misalkan ada orang yang overstay meninggal dunia kemudian dia tidak ada identitas semuanya ya. Jadi itu solusinya gimana itu? Itu sudah biasa saya lakukan itu. Oh iya. Kalau ada orang meninggal kayak gitu, kita menghubungi menghubungi pihak KJRI. KJRI-nya atau BMI-nya? BMI menghubungi KJRI. Atau kita bisa langsung menghubungi BMI-nya bisa? Nah, jadi gini nih, biar sampean tahu nih, apa sih posisi BMI itu? BMI itu seperti saya, itu sebagai penyambung lidah
Kan banyak TKI itu yang mengenalnya di Thaif nih misalnya. Itu kayaknya di Thaif itu pada kenal saya semua Mas Awi. Karena kita tinggal di sana. Tiap hari kita ngumpul, kita ngobrol dan sebagainya. Jadi taunya kan ke saya. Sedangkan untuk ke petugas yang di KJRI Jeddah itu banyak yang nggak kenal, nggak tahu nomornya dan sebagainya. Saya kan gitu. sendiri aja nggak kenal KJRI itu tahun di sini. Jadi kebanyakan teman-teman itu bingung nih mau ngelapor ke siapa nih kalau ada masalah. Kan tidak mungkin pejabat KJRI yang hanya berapa orang itu untuk menangani puluhan ribu TKW yang ada di ratusan ribu loh Pak, bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Maka kami hadir sebagai penyambung lidah. Jadi kalau ada yang meninggal nih, misalnya Mas Awi ada meninggal tidak ada lengkap apanya? Identitas. Tidak punya identitas. Gitu. Nah itu biasanya Mas Awi saya laporkan dulu, jangan diapa-apain nih, mayat itu jangan diapa-apain, itu salah dipindah-pindah kayak gitu. Gak boleh ya. Nah, biarin aja dia meninggal di kamar, biarin di kamar. Kita laporan ke KJRI, Pak ini ada orang meninggal overstay, tidak punya ini sebagainya. Nanti pihak KJRI itu memberikan solusi. Ini kamu jangan diapa-apain, nanti hubungin polisi, tapi bukan kamu. Misalnya panggil orang Arab atau siapa untuk melaporkan itu gitu. Biar kita tidak terlibat Biar kita itu tidak terlibat. Jangan pas sembarangan kita langsung nelpon polisi, nanti kita dijadiin saksi, masih diinterview dan banyak itu pertanyaan. Dan itu pernah terjadi sama Pak Pais. Betul, saya pernah kayak gitu. Saya langsung nelpon polisi, ada orang meninggal di rumah, ternyata rumahnya itu didobrak sama saya Mas Awe. Karena kan di bel-bel cuman ada bunyi apa itu? Bunyi HP. Ternyata setelah didobrak meninggal, itu jadi masalah. Dan prosesnya lama. Prosesnya lama itu sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 40 hari itu Mas Awi. Saya tiap hari ditanyain oleh polisi. Dan yang diangkat sama polisi itu kasusnya ya karena dobraknya itu, mendobraknya itu. Pikirannya ada kekerasan. Gitu. Jadi sekali lagi bagi sahabat-sahabat, kalau memang ada kejadian seperti yang diceritakan Mas Awi tadi, kita jangan panik. Ya. Kita jangan panik, kita tenang saja, hubungi orang terdekat, orang yang mengerti, atau kalau memang sudah memiliki kontak pihak KJRI, langsung laporkan ke KJRI. Dan biasanya pemerintah sini itu Mas Awi, walaupun tidak ada identitas, yang penting tidak ada kekerasan dan keluarga di Indonesia itu tidak ada masalah. Setelah diteliti oleh KJRI kan tidak mungkin orang itu langsung masuk Mas Awi. Mesti ada rekam jejaknya kan, dari PT mana, akhirnya ditanya ke keluarganya. Kalau memang tidak ada apa-apa ya dikuburkan seperti biasa dan tidak ada masalah apa-apa gitu. Jadi jangan panik sampai dibungkus dibuang ke jalan, itu malah itu yang berbahaya. Dan sekali lagi jangan diapa-apain dulu, biarin dulu jangan sampai disentuh. Jangan sampai disentuh, takutnya ada otopsi kan, biasanya kalau meninggal di rumah itu ada otopsi. Takutnya kita dicurigain. Jadi begitulah caranya. Jangan pas karena kita kaget, kita juga sama-sama tidak punya iqomah, akhirnya dibuang, jangan. Itu salah banget gitu. Oh iya, saya mau nanya ke Mas Awe nih. Emang di Mekah ini banyak penampungan Mas Awe? Banyak. Ini di komplek perumahan ahli tapi ada. Tapi tidak tahu pasnya ya. Saya lokasinya di mana menurut cerita teman-teman ada gitu. Ya, cuman nggak tahu pastinya di mana gitu. Nggak tahu. Oh jadi yang meninggal kemarin itu mas'ulnya perempuan gitu. Iya betul sih. Menurut ceritanya seperti itu. Dan ada informasi baik Mas Awi, nanti kalau memang disepakati peraturan yang baru ini, katanya yang tidak punya iqomah itu bisa meresmikan dirinya dengan cara mencari majikan lain dan bayar untuk beli visa atau biaya untuk untuk membuat iqomah. Intinya pemutihan ya, kalau dulu berarti pemutihan ya? Ya kalau pemutihan juga tidak sih. Kalau pemutihan kan kayak dulu gratis semuanya, yang mau pulang dan sebagainya. Enggak, kalau ini bayar. Iya tetap bayar ya, peraturan baru lah istilahnya kayak gitu. Oh iya. Bayar. Tapi masih belum berlaku, katanya Maret 2021. Oke Mas Awe, terima kasih atas bincang-bincangnya, informasinya dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman TKI ya, terutama yang ada di Arab Saudi. Hati-hati menjaga diri di negeri orang. Kita harus dimana kaki kita berpijak, di situ langit kita junjung. Kita menghormati adat istiadat
menghormati hukum yang berlaku di negara Arab tersebut Saudi ini, agar ya, kita betul. bekerja dengan tenang, bekerja dengan selamat, dan keluarga yang di Indonesia juga Tenang. tenang gitu. Ya. Betul. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Gepeng Family dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dari Kota Mekah, saya Gepeng Family, Mas Awi Dan Faiz Slamet mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.